Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri, kita memulai ibadah Minggu hari ini. Pada hari ini, gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh yang dijanjikan Tuhan untuk menyertai umatnya. Hari ini kita bersama GKI Bondowoso, GKI Jember, dan GKI Banyuwangi hadir dalam sebuah kebaktian kolaborasi online. Kiranya pengharapan kita semakin meluap-luap di hari Pentakosta ini. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Mari jemaat sekalian dengan tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Allah hadir bagi kita, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan di hati. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Saudara, aliran hidup yang asalnya dari Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ia membuka hati kita masing-masing dan memampukan kita berkarya di dalamnya. Marilah kita mengalami karyanya untuk bersaksi bagi dunia. Mari sebagai gereja kita menerima pemulihan darinya untuk memulihkan dunia. Dan mari sebagai pribadi, kita hidup di dalam kedewasaan iman bersama dengan Kristus. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2 sebagai berita Pentakosta bagi kita, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka waktu mengatakannya. Mari kita menundukkan diri dan mengakui segala kelemahan kita. Ya Tuhan kami, di tengah Engkau mengalirkan air bagi kehidupan ini, jangan-jangan kamilah yang sering membuat aliran itu menjadi tersendat-sendat, atau bahkan membelok ke arah yang tidak Engkau inginkan. Tanpa sadar, kami menjadi penghalang. Kami membuat kasih karunia-Mu itu redup karena kesalahan kami, karena keteledoran kami, karena kurangnya kewaspadaan kami. Kini kami bersimpuh di hadapan-Mu bersama dengan tutur kata, pikiran, hati, seluruh keberadaan kami. Kami akui kelemahan kami sepenuhnya hanya di dalam dan di hadapan belas kasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa Allah begitu penuh rahmat kepada kita. Dan bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan salah di hadapan Tuhan, marilah kita menerima anugerah yang diberitakan di hari Pentakosta. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus ditanam dan itulah pada masa pas. Ini buahnya menjadi nyata pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu di hari Pentakosta ini. Kami yakin dan percaya Roh-Mu sendiri yang menerangi ruang hati kami, juga menguasai ruang persekutuan di tempat kami masing-masing. Roh Kudus tercurah dan mengalir supaya kami berubah dan bertumbuh menjadi saksi-saksi. Pimpinlah kami semua Tuhan di dalam perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yang diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat Hari Pentakosta, Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat sekalian. Selamat Ya, Hari selamat Pentakosta. Pentakosta. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan apa sih sebenarnya makna Pentakosta itu. Turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kami bertiga akan bersama-sama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama merenungkan itu. Pada hari ini, di dalam bacaan kita menemukan hal yang menarik ketika Tuhan Yesus justru ketika berbicara tentang Pentakosta menawarkan air hidup. Karena biasanya kita semua mengenal bahwa Roh Kudus yang turun itu dalam bentuk api. Tapi kenapa hari ini kita mau bicara soal air? Dalam konteks pembacaan kita di Yohanes pasal 7, kita menemukan Tuhan Yesus memberi tawaran kepada orang-orang yang ada di situ. Orang-orang yang saat itu sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun. Di puncak perayaan itu, ketika ada banyak orang berkumpul, Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku untuk meminum air hidup ini." Apa maksudnya? Di dalam tradisi Yunani, kita menemukan bahwa air adalah simbol dari keseluruhan hidup. Artinya air ini begitu berguna di dalam kehidupan ini. Dan kenapa air yang ditawarkan? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa di dalam kehidupan umat, di sana terdapat kelelahan yang muncul dan tampak dalam kehidupan umat. Umat lelah karena tertindas. Bangsa Israel ketika itu ada di dalam penindasan Romawi. Umat lelah karena mereka hidup dalam kungkungan atau belenggu peraturan agama yang begitu mengikat sehingga menimbulkan kekeringan rohani. Semua dilakukan hanya sebatas ritual saja. Belum lagi berbagai belenggu dalam kehidupan sehari-hari. Umat begitu lelah dan umat butuh penyegaran. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menawarkan air hidup untuk menyegarkan kehidupan umat. Di dalam Perjanjian Lama kita juga sering menemukan bahwa air ini dipakai juga untuk menyimbolkan sesuatu yang terkait dengan pembersihan dan ritual-ritual tertentu. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang muncul dan mengalir dari dirinya, Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengatakan bahwa inilah saya, jati diri, bahwa Tuhan hadir sebagai aliran air yang menghidupkan, menyegarkan umat.
pada masa itu, pada masa-masa yang sulit itu. Ya, Ada terima kasih. penambahan dari Bimo. Pak Martin mungkin? Ya, rupanya memang di dalam dunia saat itu, ya air itu bisa bermakna macam-macam, termasuk di dalam budaya atau dunia Yunani atau Yudaisme, Zoroastrianisme begitu ya. Saat itu juga ada muatan kalau dengar air ya itu terkait sama perasaan, intuisi dan sebagainya. Tapi saya kira tetap yang paling penting adalah tentang keseluruhan itu, the wholeness itu. Iya, Betul. artinya air benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan kita, begitu ya. Dan begitu banyak fungsinya. Orang bisa hidup tanpa makanan dalam beberapa hari, tapi tanpa air orang akan begitu merasa kesulitan untuk hidup. Begitu ya Pak Martin ya? Iya, saya setuju sekali. Ya, jadi kalau kita melihat air, sifat air secara umum adalah air ini kan mengalir terus, mengisi ruang-ruang yang kosong. Apapun bentuknya, apapun medianya, air pasti bisa mengisi. Dan dia selalu memenuhi ruang yang kosong itu. Begitulah cara Tuhan mengisi kehidupan kita. Seperti air, Ia mengisi ruang yang kosong dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita diajak untuk mengalirkan itu. Supaya semua orang, atau semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari air hidup yang kita rasakan itu. Oleh sebab itu ketika kita hari ini bicara soal air dalam pemaknaan Roh Kudus, dalam pemaknaan Pentakosta, tentu kita mau mencari tahu apa yang sebenarnya harus kita lakukan terkait dengan air hidup yang mengaliri hidup kita ini. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan nyata kita ini sebagai gereja, sebagai manusia, sebagai umat Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, terima kasih Penatua Bimo. Kita sudah boleh juga disegarkan bahwa kehadiran Roh Kudus di hari Pentakosta secara khusus di tahun 2020 ini Tuhan sampaikan lewat bacaan Yohanes 7. Tadi Penatua Bimo juga menyampaikan bahwa perkataan Tuhan Yesus berpijak dari keadaan orang Israel yang hidup di dalam kelelahan. Dan simbol air ini menjadi makna yang sangat khusus tentang keseluruhan hidup mereka. Maka demikian juga di hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara atau juga saya dan kita semua mungkin merasakan kelelahan yang sama di dalam konteks kita masing-masing. Namun kembali Tuhan Yesus tidak hanya berkata, "Datanglah kepadaku dan minumlah air hidup itu." Roh Kudus sebagai air yang mengalir dicurahkan kepada gerejanya, dicurahkan kepada kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin agar dari hati kita akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Bahwa keseluruhan hidup itu lewat simbol air ini ingin mengisi kehidupan kita yang sedang lelah, Bapak Ibu. Mengisi kehidupan gereja kita yang juga lewat pembaruan air ini, lewat situasi yang bersama kita hadapi, bersama kita akan diperbarui oleh Roh-Nya. Sebab peristiwa Pentakosta selalu menjadi titik pijak bagi keberadaan gereja. Dan di hari ini Tuhan terus mau memperbarui hidup kita. Karena ketika bicara soal gereja, nanti kita boleh berdiskusi dalam hal ini, ya Pak Martin dan Penatua Bimo. Ya. Gereja sendiri bicara tentang sebuah perjalanan bersama. Seperti halnya air yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Air yang terus bergerak, air yang terus akan mengisi bahkan setiap ruang-ruang yang kosong. Mungkin juga ingin menggambarkan ruang-ruang kelelahan hidup kita, ruang-ruang kebuntuan kita sebagai gereja yang selama ini mungkin telah hidup di dalam segala tradisionalismenya ataupun hidup di dalam ritual dan segala aktivitas yang mungkin bertahun-tahun kita geluti. Di hari ini Sang Roh Kudus itu dia mengalir memperbaharui gerejanya. Dan perjalanan itu di dalam terjemahan yang lain juga disebut sebagai sebuah pesiaraan. Maka sesungguhnya Bapak Ibu di hari ini sebagai gereja
Dan malah kita harus bersyukur bersama kita 3 jemaat, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, kita boleh merayakan Pentakosta ini. Ada aliran yang segar, ada sebuah peziarahan yang diperbarui. Dan seperti halnya sebuah ziarah, kita selalu membutuhkan oase. Dan hari ini, Pentakosta menjadi titik berangkat bagi kita bersama. Bagaimana Pak Martin? Kita berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang Pentakosta, bahwa roh itu bukan hanya memurnikan, bukan hanya membakar semangat, tetapi ia juga meneduhkan, dan dia mau mengalir, tidak ada henti-hentinya. Ya, jadi kalau kita amati secara praktisnya ya, sehari-hari, nuansa dari Roh Kudus ini kan hendak mengingatkan kita, ya opo rek spirite gitu ya. Betul. Jadi ada yang bilang bahasa sehari-harinya lagi kan semangat. Nah, apakah suasana gereja yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus ini berhasil menunjukkan bahwa ternyata kalau ada orang yang punya semangat itu bisa nularnya lancar gitu ya. Jadi misalnya ya, ini Bapak Ibu sekalian, kebayangnya apa ini yang di rumah-rumah ini? Kebayangnya apa kalau di gereja? Atau mungkin kebaktian anak, mungkin pemuda, atau apa gitu ya. Kadang-kadang bisa ngerasain, ini kok anak-anak muda ini kok kurang semangat gitu ya. Sementara yang ibu-ibu, wah berapi-api gitu ya. Nah, suasana Pentakosta hari ini hendak mendorong kita justru kira-kira karya Roh Kudus apakah benar berhasil mendobrak ini. Jadi kemudian semangat yang dari manapun, yang dari Roh Kudus dan yang sehat itu kemudian berhasil memicu yang lain untuk semangat. Nah, ini baru satu sisi. Nah, ini saya mau tanya memang Saya mau tanggapi ini, Pak. Kak bagian Bimo ini. atau Pak Michael, Ya. silakan. Tadi ketika Pak Martin juga bilang bagaimana air dan roh itu mendobrak, bahkan memberi sebuah kesehatan gitu ya, menyehatkan. Tentu kita bersama yakin apa yang Tuhan Yesus ungkapkan di sini dan juga dalam penghayatan kita terkait Pentakosta bukanlah air yang keruh. Tapi sekaligus kita boleh berefleksi, jangan-jangan selama ini air dalam ziarah kehidupan kita bergereja itu air yang tidak mengalir, air yang ditampung saja, dan bahkan bisa menjadi air yang tidak menyehatkan. Sehingga lewat peristiwa Pentakosta ini kita kembali disegarkan, seperti fungsi air itu juga kalau tadi dikatakan Penatua Bimo, kita nggak bisa hidup tanpa air. Tubuh kita ini juga didominasi oleh cairan, sehingga air itu bicara tentang kehidupan. Bagaimana walaupun gereja di hari-hari ini mungkin seakan geraknya dibatasi, tetapi air itu tetap bisa mendobrak dan memberi kehidupan. Itu satu poin yang sangat bagus, Pak, untuk kita renungkan. Ya. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomong soal air, air ini tidak bisa kita bendung, begitu ya? Ya. Meskipun hari ini gereja seolah-olah tertutup untuk umat datang, tapi sebagai air, gereja ini sejatinya adalah terus mengalir. Ibadah bisa di mana saja. Dan kerinduan kita ternyata terus muncul. Dan itulah yang semakin menyebar di dalam kehidupan umat. Rindu untuk hadir dalam persekutuan-persekutuan umat dan berjumpa dengan Tuhan. Begitu ya, Pak Michael? Ya, betul. Setuju banget. Dan berarti semangatnya ini berarti juga bisa gereja menjadi penyemangat dari masyarakatnya. Gitu ya, toh? Ya. Set. Nah, ini di Jember atau Banyuwangi nih, gimana ya? Apakah sudah mulai terasa ini di saat-saat seperti ini? Ya, ada tentu semangatnya mulai. Kalau yang bisa direfleksikan ya, Pak Martin, proses itu rasa-rasanya kalau kita melihat secara manusiawi, tentu di awal kita kaget, tentu di awal kita tidak biasa, kita tidak nyaman dengan semua perubahan ini. Tetapi mau tidak mau, terlebih juga kalau kita mengikuti perkembangan secara nasional, ya kita harus mulai berdamai,
Ya, kita harus mulai membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Momen Pentakosta ini menjadi sebuah titik pijak, seperti halnya penghayatan iman kita bahwa Pentakosta adalah saat di mana gereja dipanggil untuk bersaksi. Maka renungan kita di hari ini tentu akan membantu kita gitu. Saya rasa kami pun di Jember juga sedang akan memulai sesuatu yang baru kembali memasuki bulan Juni ini. Ya, semoga renungan Pentakosta bahkan semangat ibadah kita bertiga bersama ini memberi sumber air dan inspirasi yang sehat gitu, supaya memasuki bulan Juni dan kita belum tahu gitu ya perkembangan sampai kapan, kita tetap menjadi orang-orang yang sehat. Ya. Ya. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tadi Pak Michael telah menyitir bahwa persiarahan itu asal katanya dari synhodos atau sinode, ya. Kita ini kan bersinode ya. Nah, maka mari kita lanjutkan persiarahan kita dan memastikan bahwa aliran hidup itu yang dari roh itu lancar. Sehingga kalau di dalam pelayanan ada ide-ide baru, ada terobosan-terobosan baru, kita belajar untuk tidak segera malah curiga atau menghalangi gitu ya. Tapi sebaliknya gitu. Oh ya monggo, coba saja. Ya, toh tujuannya baik kok. Nah, jadi semangat-semangat seperti ini yang saya kira akan semakin semarak di antara kita. Dan ketika nanti kita sudah siap secara fisik bertemu, jadi ada sesuatu normal yang baru yang kita jalani dengan penuh kuasa penyertaan Roh Kudus. Sekali lagi, kami bertiga mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Saudara terkasih, di hari Pentakosta yang penuh syukur ini, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan kami, sungguh mulia dan besar kasih-Mu, sungguh agung nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami pada hari ini bersujud di hadapan-Mu bersama dengan segenap keluarga-keluarga, bersama dengan pergumulan hidup mereka, relasi mereka, bagaimana tumbuh kembang anak mereka, pendidikan masa depan, cita-cita, harapan. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus selalu menyemarakkan mereka, mengalir di dalam seluruh kehidupan mereka. Demikian juga untuk pekerjaan, untuk karya pelayanan. Kami percaya bahwa melalui pergumulan dan permasalahan hidup, justru keluarga-keluarga Tuhan ini semakin dewasa, semakin dimatangkan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia, terkhusus untuk gereja kami GKI. Kiranya Engkau tetap memberkati kami sebagai gereja,
memampukan kami untuk tetap berkarya di dalam kehidupan ini. Ajarlah kami Tuhan, sebagai gereja-Mu ini dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu, yang memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau turut serta dalam upaya-upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ajar kami Tuhan sebagai gereja punya peran di dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ajar kami juga Tuhan sebagai gereja untuk mengambil bagian dan mengambil peran untuk dapat memberi dampak di dalam kehidupan umat. Ajar kami Tuhan untuk berani berkarya dalam apapun keadaan kami sebagai gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyertai perjalanan gereja-Mu. Engkau menyertai perjalanan umat sebagai gereja. Tuntun kami terus Tuhan untuk dapat mengambil peran kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, kembali di dalam kebersamaan kami ketika jemaat yang boleh merayakan Pentakosta di dalam aliran kasih Tuhan yang mengisi setiap relung kehidupan kami. Kami sebagai gereja juga terus berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa aliran kasih dan kuasa-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir dan terus mengisi kehidupan kami. Sekalipun ada banyak hal yang harus berubah, namun biarlah air itu tetap akan memberi kesehatan, memberi kehidupan, dan senantiasa membuat keutuhan di dalam kehidupan kami, berbangsa dan bernegara. Kami terus berdoa bagi setiap pemerintah, baik di lingkup terkecil, di setiap kota, kabupaten tempat kami berada, di Bondowoso, Jember, dan juga Banyuwangi, bahkan untuk Provinsi Jawa Timur, ketika Provinsi Jawa Timur juga menjadi satu tempat di mana penyebaran COVID-19 juga menjadi angka yang cukup tinggi. Dan juga tentunya bagi bangsa negara kami ya Bapa, Republik Indonesia. Tuhan terus kiranya memberikan berkat dan curahan anugerah-Mu, sehingga masa-masa ini boleh dapat kami lalui dengan baik. Bahkan memasuki bulan yang baru, Tuhan juga senantiasa memberikan kami kemampuan yang baru, juga semangat yang baru, untuk bersama kami boleh menapaki dan menata kehidupan kami. Dan semua boleh terjadi dalam penyertaan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau terus menyertai kami sampai dengan hari ini. Segala hal yang juga berubah, biarlah juga memampukan kami untuk dapat beradaptasi. Bahkan dengan iman yang semakin bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan panggilan yang juga akan semakin nyata. Sertai dan bimbing kami semua ya Tuhan, dan biarlah segala doa yang boleh kami naikkan, bahkan doa-doa pribadi kami masing-masing, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Maka bila hidup kami pun juga terus mengalirkan kuasa kasih Tuhan. Di dalam Kristus, kami menaikkan segala pokok syafaat kami menurut doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau
marilah membawa persembahan dengan hati bersyukur dan mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudara dapat mempersembahkan persembahan di gereja masing-masing. Mari kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyikan NKB 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang baru di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejana mengkang terisi oleh kuasa Roh Kudus, Dia dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, berkat ini tidak sebanding dengan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta dan membaharui ciptaan-Mu. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada. Artinya berkobar dalam hatiku, rugi karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya
seru Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Hatinya terang, jiwaku sedang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Kristus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, dan memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku sedang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.